rekan-rekan yang sudah bergabung dalam event Hyper Solution Goes Online. Yang hari ini kita akan disupport penuh oleh rekan-rekan dari Aruba. Kali ini kita juga akan mendapat support dari rekan kita yaitu Ibu Zenita. Halo Bu Zenita. Halo Fer, pagi. Ya, Bu Zenita ini adalah Dev Head untuk Hospitality Industry di Hypernet, dan hari ini kita juga akan ditemani oleh Pak Steven dari tim Aruba. Ada Pak Steven. Halo Pak Steven. Halo, pagi. Hai Ya, pagi salam bro, apa kenal kabar? Pak Steven. Ya, salam kenal pagi-pagi. Ya, hari ini kita Ya, juga dan akan juga disupport oleh ada Pak Pak Diki Diki. ya, Fer ya. Iya, halo ada Pak pagi. Diki juga. Pagi Pak Diki, Pagi salam Pak kenal Diki, Pak. apa kabar Pak? Pagi, ya, mengenal baik semua. Ya, thank you ya Pak ya, udah join Ya. ya di acara Nanti webinar kali ini ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu, terima kasih. Ya, kita juga ditemani juga oleh Ibu Amalia. Pagi Ibu Amalia. Oh, pagi semuanya. Bentar. Pagi Bu. Ya, pagi Bu. Semoga semua sehat-sehat. Dan ya, hari ini kita langsung aja untuk mempersingkat waktu. Saya persilahkan Ibu Zen untuk bisa memberikan sedikit penjelasan mengenai Hypernet. Silakan Bu Zenita. Iya, thank you ya Fer ya. Pagi semua. Halo, pagi Besti. Yalah Besti. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah join di webinar pagi ini, saya ucapin many thanks ya. Jadi memang kita ini memang berkala ya untuk mengadakan webinar seperti ini. Tujuannya dari Hypernet sendiri adalah satu, update produk, dan yang kedua juga speaker-speaker yang kita undang juga tentunya adalah speaker yang biasa menjadi partner secara teknologi dengan Hypernet. Dan hari ini kita spesial mendatangkan dari tim Aruba. Nanti setelah presentasi saya akan ada presentasi dari Pak Steven dan juga dilanjutkan presentasi dari Mas Diki ya. Sebelumnya saya juga mau say thank you banget ya pada tim Markom Hypernet yang dimana saya rasa mereka itu hashtag kawal acara sampai sukses ya. Jadi thank you banget. Setiap acara preparation sangat bagus dan lain-lain sehingga kita bisa selalu melaksanakan webinar dengan sukses ya. Oke, saya mau coba share screen dulu untuk presentasi dari punya saya ya. Saya akan coba persingkat secara jelas dan padat dan mudah dimengerti oleh rekan-rekan semua. Sebentar. Oke. Share, bantu copy. Share, sudah terlihat belum share screen-nya saya? Udah Bu, ya. Oh, udah ya? Oke. Oke. Udah ya, udah full screen ya. Oke, saya mulai ya, tanpa berlama-lama. Oke, semua selamat pagi. Perkenalkan, saya dengan Zenita Ivon. Jadi di Hypernet ini saya dideploy sebagai Hospitality SVP Department Head. Ya. Jadi apa itu Hospitality SVP Head? Jadi sebenarnya adalah untuk bagian head sales, tapi saya di segmen Hospitality. Apa sih Hypernet itu, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, mungkin ada yang masih nggak begitu familiar dan lain-lain, tapi saya yakin sih untuk semua yang hadir di sini secara online udah pasti harusnya familiar ya dengan Hypernet sendiri. Who is Hypernet, what is Hypernet, dan why Hypernet gitu. Tentang kami sendiri, kita adalah perusahaan managed service provider yang berpengalaman selama 15 tahun. Jadi kita Januari kemarin baru anniversary ya, yang ke-15. Jadi kita adalah dari ISP to MSP. Kita lebih membundling diri kita itu sebagai managed service provider, yang dimana kita selalu memberikan teknologi yang paling update dari secara software maupun dari secara hardware. Kantor kita ada di HO itu Jakarta, di Makaliwe Grogol. Kemudian kita juga punya cabang di Bandung, Surabaya, Semarang, Bali, Makassar, dan yang paling baru itu ada di Balikpapan. Dan tahun ini kita juga akan buka cabang baru ya di salah satu kota yang besar juga di Indonesia, tapi itu masih secret, nanti kalau sudah launching baru nanti kita akan informasikan. Untuk total karyawan sendiri almost 300 ya. Jadi
harusnya sih sudah sekitar 300-an, itu sudah termasuk yang dari HO dan regional cabang. Apa sih rekan-rekan untuk keunggulan HyperNet itu sendiri? Kenapa sih kayak HyperNet itu harus banget dipertimbangkan? Kemudian harus banget kayak coba deh kita coba minta proposal bisnis atau business solution kepada HyperNet itu sendiri. Yang pertama adalah kita mitra eksklusif Aruba ya di Indonesia as Platinum Partner. Jadi memang kita eksklusif dengan Aruba itu sendiri, yang dimana saya rasa teman-teman Aruba yang hari ini hadir juga pasti setuju ya. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan award ya di tahun 2020 sebagai Asia Pacific and Japan Managed Service Provider, yaitu mitra terbaik Aruba APJ untuk MSP atau Managed Service Provider di tahun 2020. Dan kita juga mendapatkan mitra teknologi terbaik Aruba SESAF untuk SD1 di 2021. Southeast Asia, Hong Kong, dan Taiwan Based Technology Partner untuk SD1-nya itu. Kemudian secara ISO kita juga standar ya rekan-rekannya. Jadi untuk ISO 20001 ini kita untuk yang bagian service manajemennya kita juga sudah certified. Kemudian untuk yang 9001 juga ini untuk bagian yang quality management systemnya kita juga certified. Dan di 27001 juga ini untuk information security management. Apapun yang berhubungan dengan security kita juga sudah certified karena ISO ini adalah menjadi salah satu standar. Biasa juga kita ikutan tender untuk government atau public sector, ISO ini harus kita lengkapi, dan untuk HyperNet sendiri kita sudah selalu update ya untuk ISO kita. Kemudian berikutnya pusat panggilan 24 hours, ini untuk call center-nya. Jadi mungkin kalau misalnya rekan-rekan mau coba tes nih kayak in the middle of midnight nih, misalnya tengah malam, coba telepon, gue iseng telepon ke HyperNet, diangkat nggak ya call service-nya? Itu saya jamin pasti diangkat kok, karena kita 24 jam. Kemudian kita memberikan juga solusi IT yang holistik untuk semua industri ya, sebagai managed service provider sendiri. Kemudian ada tim engineering yang berkompeten dan sertifikasi. Jadi rekan-rekan, tim engineer atau tim teknisi kita bukan hanya sekedar oh ya udah kamu ini adalah tim teknis atau tim engineer, tapi untuk tim engineer kita ini kita selalu bekali dengan sertifikasi yang update. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat menjaga pelanggan-pelanggan secara maksimal ya. Jadi memang dari sumber daya manusia itu juga harus disertifikasi dan dibekali. Karena kita percaya pengetahuan yang terupdate itu adalah salah satu poin yang paling besar saat kita menjaga pelanggan-pelanggan kita. Kemudian next, kita pecah nih dari berbagai referensi klien lintas industri yang kita. Nanti akan diterangkan di slide berikutnya ya. Apa aja sih segmen-segmen industri yang ada di HyperNet? Salah satunya tadi udah bocoran di depan, yaitu untuk hospitality atau perhotelan. Next, kita masuk ke produk dan layanan. Ini kita ada 7 layanan atau kita jadikan bisnis modelnya sebagai as a service ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi yang pertama itu kita ada layanan internet, atau biasanya kita sebut sebagai Internet as a Service. Apa sih Internet as a Service itu? Di dalam setiap layanan poin ini kita pecah lagi, Bapak Ibu, untuk service-service yang di dalamnya. Kita memiliki VION atau metode deliver internet dengan menggunakan fiber optik, yang biasa kita kasih nama bekannya itu VION. Jadi kita menggunakan konsep multi operator yang dimana kita meminimalisir downtime. Kita secara coverage juga kita kalau bisa senusantara ya gitu. Jadi memang kita konsep multi operatornya ini jangkauannya luas. Kemudian yang kedua, kita mempunyai deliver internet secara wireless atau nama kerennya itu kita sebut sebagai Airin. Nama orang ya, Airin, cantik gitu. Jadi Airin ini kita menggunakan solusi dari BTS-BTS-nya kita, dan kebetulan untuk Jabodetabek BTS-nya kita itu sudah lumayan banyak sih kalau saya lihat sih, untuk tersebar di segala penjuru. Dan juga untuk regional juga kita memiliki banyak BTS. Terus yang berikutnya adalah kita mempunyai deliver internet dengan sistem VSAT juga ya. Jadi VSAT ini biasanya kita peruntukkan untuk lokasi-lokasi mining atau misalnya lokasi-lokasi yang jauh ya, kayak misalnya itu tengah perhutanan dan lain-lain. Dan konsep yang kita bisa deliver adalah C-band dan Q-band juga. Kemudian kita juga ada SD1. Ya, jadi SD1 ini yang lagi hits ya mungkin ya di lapangan. Jadi SD1 ini ya sebenarnya lebih cocok diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan retail yang punya banyak cabang. Tujuannya adalah di mana di HO itu mereka bisa monitor dengan dashboard tersendiri
tanpa harus costing untuk SDM lagi di site-site tertentu yang dimana sebenarnya mereka nggak membutuhkan atau mungkin tidak perlu untuk deploy orang atau istilahnya kayak IT lah di sana gitu. Jadi bisa dipantau di pusat gitu. Kemudian yang kedua kita punya layanan Wi-Fi atau biasa yang kita sebut sebagai Wi-Fi as a Service. Apa itu Wi-Fi as a Service? Jadi ini lebih kepada full support dari kita untuk manage Wi-Fi-nya. Jadi memang tapi untuk setiap produk dari poin 2 sampai 7 kita tidak perlu ya Bapak Ibu ya, selalu bundling dengan internet gitu loh. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu mau coba minta proposal bisnis dengan Hypernet, kita bisa pecah semuanya tanpa harus semua bundling dengan internet kita. Gitu. Karena once again kita itu lebih pada managed service atau solusi apa nih secara teknologi yang bisa kita berikan. Untuk Wi-Fi as a Service-nya sendiri kita memiliki partnership dengan beberapa akses ini ya, dengan Disty dan juga dengan beberapa akses point yang kita pakai. Salah satunya ada Aruba. Jadi memang untuk banyak sekali untuk proposal bisnis yang kita keluarkan itu kita bundling dengan akses point dari Aruba. Ada juga dari teman-teman lain seperti Engineers dan Ruiji dan teman-teman lainnya juga kita ada. Kemudian yang kedua kita mempunyai service Open Wi-Fi. Jadi Open Wi-Fi yang di mana biasanya ini untuk landing page ya, biasanya untuk hotel-hotel juga, di mana nanti mereka bisa mengumpulkan data lah secara statistik, rekap data nanti dengan menggunakan aplikasi itu bisa digunakan lagi sebagai backsell lah dari properti tersebut untuk misalnya blasting promo kepada email-email yang pernah stay di sana dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, kita punya service Cloud as a Service. Cloud as a Service ini kita deliver untuk cloud server ya, anything basicnya itu cloud based. Kemudian untuk Microsoft 365 juga, dan juga untuk cloud backup, kita punya semua. Yang keempat, kita punya Digital Communication as a Service, yang dimana kita deliver service atau teknologinya itu ada dua. Yang pertama itu kita punya konsep Cloud PBX, jadi kita juga bisa mensupport untuk Cloud PBX ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, yang kedua kita punya deliver secara video conference. Jadi kalau misalnya untuk video conference ini kita menggunakan perangkat Polycom, yang dimana Polycom ini sekarang sedang banyak digunakan oleh sekolah-sekolah ya saya rasa ya, atau universitas atau misalnya SMA dan segalanya. Jadi Polycom ini perangkat yang ditaruh di suatu ruangan di mana pada saat hadirin online itu melihat speaker yang ada di laptop itu nanti dia kelihatannya seperti live gitu lah. Jadi secara dimensinya itu juga kelihatan bagus. Nah, kita juga punya Bapak Ibu untuk Polycom itu. Yang berikutnya kita punya layanan IT profesional atau professional IT as a service. Kita deliver untuk technical expert on demand-nya atau TED Squad. Nah, untuk TED Squad ini kita bagi lagi menjadi dua, yaitu untuk engineer on-site atau engineer as ticket base. Jadi ini kita lebih kepada SDM-nya ya, atau sumber daya manusianya. Jadi sampai ada perusahaan yang dimana mereka itu mungkin masih banyak sih yang kayak, oh saya nggak punya nih untuk source IT. Bisa nggak sih kalau misalnya dari managed service yang kita tunjuk itu sekalian dibundling dong dengan SDM atau dengan tim IT, bisa nggak ya Mbak? Oh bisa, jadi kita ada dua. Bapak atau Ibu mau yang on-site, atau misalnya memang dia ada di sana stay, jadi nanti dari working hours-nya, untuk hari kerjanya, dan juga untuk shifting-nya dan lain-lain, itu nanti bisa diatur bersama. Gitu. Jadi seperti employee ya, tapi nanti semua di-handle oleh Hypernet. Jadi kalau untuk dari segi klien, taunya itu semua satu pintu dari Hypernet. Terus yang kedua, kita juga punya engineer ticket base, jadi yang dimana mungkin, Mbak saya perlu nih tim teknis, tapi nggak usah yang standby di office juga nggak apa-apa. Tapi bisa nggak kalau misalnya once kita ada problem IT dan lain-lain itu, bisa nggak sih kalau kayak kita call atau apa, anytime itu bisa di-handle, bisa. Jadi engineer-nya secara nge-handle secara ticket base. Nanti untuk visitnya dan lain-lain juga kita ada skemanya juga. Jadi semua bisa di-handle satu pintu dari Hypernet. Berikutnya adalah untuk layanan keamanan cyber atau security as a service. Jadi ini kita memberikan layanan solusi dari segi endpoint protection ya untuk managed service-nya. Yang kedua kita juga punya firewall untuk managed service-nya, Sophos, Security Defender dan lain sebagainya.
Kemudian yang terakhir adalah layanan aplikasi bisnis atau biasanya kita sebut business application as a service. Untuk yang poin 7 ini kita kita termasuk baru ya. Jadi baru-baru banget sih enggak, tapi ini baru sekitar tahun lalu. Jadi apa yang kita berikan? Yang kita berikan di sini adalah aplikasi manajemen untuk relasi pelanggan. Kita berikan solusi untuk CRM ya. Sorry, dari kemarin tenggorokan saya kurang enak, sorry guys. Kemudian CRM ini apa? Kita ini lebih kelola interaksi dengan klien di beberapa media. Mungkin bisa digunakan sebagai live chat, kemudian website, mobile, kontak center support, dan lain-lain. Yang kedua adalah kita mempunyai solusi aplikasi analitik bisnis. Ya. Jadi analisa bisnis secara cloud-based yang ditawarkan untuk capability-nya untuk misalnya kayak data storage, kemudian untuk data finder juga, kemudian untuk dashboard pemantau, tujuannya untuk bantu bagaimana caranya klien dapat mengambil keputusan nih berdasarkan data analitik yang sudah ada. Jadi semuanya by system dan by analitik. Kurang lebih itu untuk overview secara produk dan layanan dari Hypernet ya. Saya masuk ke slide berikutnya untuk solusi MSP-nya sendiri itu kurang lebih seperti apa. Nah, ini yang tadi ada di depan nih Bapak Ibu sekalian nih. Jadi kita terbagi secara berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kalau untuk hospitality, kebetulan dengan saya sendiri dan tim saya juga, ada kita juga dari education, retail, healthcare, manufaktur, government as public sector, dan finance. Tujuannya apa sih rekan-rekan dari Hypernet ngebagi secara segmentasi seperti ini? Tujuannya adalah biar kita fokus. Saat kita handle customer hotel, biarlah kita menghandle customer hotel dengan secara fokus. Begitu pula dengan saat kita menghandle customer education gitu. Ini untuk pergeseran model bisnis ya. Jadi model bisnis tradisional ini secara di kiri, kemudian bisa dilihat untuk model bisnis as a service yang di kotak hijau itu, yang dari tadi as a service yang saya paparkan ya. Kurang lebih sih seperti ini skemanya. Jadi kalau misalnya secara tradisional itu kayak apa ya Mbak? Jadi contohnya klien atau pelanggan punya hardware, punya software, oke, memang punya semuanya. Tapi secara tim teknis ada nggak sih satu tim yang benar-benar di mana tuh dia nge-handle semua gitu loh. Oke, nge-handle semua, tapi human has limit ya. Jadi secara kapasitasnya itu kan orang juga mungkin bisa lelah ya dan lain-lain gitu. Nah, gimana caranya untuk meminimalisir kejadian seperti kayak misalnya human error atau misalnya budgeting yang terlalu besar dan lain-lain, atau misalnya investasi perangkat yang sebenarnya gue tuh sebenarnya bisa sewa gitu loh, tapi bingung gitu mau di mana. Nah, ini yang kita berikan sebagai as a service. Tantangan model tradisional itu seperti apa? Masalah anggaran udah pasti. Budget setiap tahun perusahaan pasti nge-settle budget dari finance dan lain-lain. Opsi solusi juga mungkin terbatas ya. Terus yang kedua, kompleksitas pengelolaan. Jadi bisa nggak nge-handle misalnya multi-vendor. Maksudnya multi-vendor itu seperti apa sih? Misalnya nih, CCTV-nya saya pakai vendor A, kemudian internetnya saya pakai vendor B, kemudian untuk apa lagi ya? Untuk akses point-nya deh, manage wifi dan lain-lain saya pakai vendor E misalnya. Once ada masalah di misalnya salah satu service tersebut, teleponnya kemana-mana mungkin. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya solusi itu ada di satu pintu gitu. Terus yang ketiga, nggak ada pengawasan vendor pada hari H atau layanan MOA. Potensi resiko jaringan yang diterima juga pasti kurang optimal ya. Jadi mungkin dadakan di hari H dan lain-lain itu mungkin bisa diminimalisir apabila model service-nya, model bisnisnya itu digeser. Kemudian yang terakhir itu lonjakan anggaran pada setiap siklus pemberian produk baru. Teknologi itu update terus, update dan kurang lebih timeline untuk mereka mengupdate teknologi itu saya rasa siklusnya cepat ya. Jadi kejar-kejaran nih sama iPhone nih gitu loh. iPhone setiap tahun ada keluar baru, Samsung juga setiap tahun keluar baru, begitu pula dengan teknologi-teknologi yang sehari-hari kita gunakan. Jadi udah rahasia umum sih rekan-rekan kalau misalnya teknologi itu berkembang dengan sangat pesat. Gimana caranya kita punya perusahaan, kita kontrol semua itu dari sisi budget dan dari sisi sumber daya manusianya. Kita ciptakanlah model as a service. Yang pertama, pembayaran skema kredit, pembeliannya lebih besar, kapabilitasnya lebih luas. Maksudnya gimana Mbak? Maksudnya adalah kita menawarkan sistem lease to use, lease to own, dan one time ya. Untuk one time payment juga bisa.
Bapak Ibu mau beli putus, oke, kita juga bisa. Mau Mbak, saya mau berlangganan, tapi tolong di manage, itu juga bisa, kita masuknya ke sistem Business. Atau misalnya yang ketiga, Mbak, saya mau berlangganan, tolong di manage, tapi Indian kontrak barangnya bisa nggak ya jadi punya perusahaan, bisa juga. Jadi kita ada 3 model bisnis seperti itu, yang dimana nanti secara budgeting dan lain-lain, secara proposal kita atur nanti dari sisi budgetnya klien sekian, kemudian dari kita bisa menawarkannya secara sekian nih, tapi mungkin nanti kita akan main di sisi kontrak. Yang kedua, pengelolaan yang lebih mudah, menyederhanakan versi dan eliminasi penanganan umur fungsional perangkat. Balik lagi ke poin yang tadi, untuk yang pertama, tidak perlu selalu investasi perangkat, jadi perangkat itu bisa bisa di-manage oleh si MSP tersebut. Jadi apabila nanti ada kerusakan atau apapun, itu nanti juga bisa di-handle oleh MSP. Yang ketiga, vendor managed solution, mendapatkan manfaat jaringan sesuai ekspektasi dengan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Jadi ini dari segala sisi sih, dari segala sisi handling kita sebagai customer care atau customer center juga, yang dimana feel free kapanpun itu untuk konsultasi produk dan juga untuk handling produk apabila terjadi misalnya kayak error atau apapun, itu kita bisa manage as vendornya. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan yang mudah, kemudian penambahan fasilitas dalam tagihan bulanan sehingga mencegah lonjakan anggaran. Oke, kurang lebih untuk model business as a service seperti itu. Kemudian untuk mitra teknologi kita dengan bangga we present ya, dengan bangga. Jadi ada Aruba ya kebetulan yang rekan-rekan yang sudah hadir hari ini, nanti untuk presentasinya tim Aruba juga bisa Bapak Ibu dengarkan. Kemudian untuk dari segi Wi-Fi service solution-nya atau Wi-Fi managed service-nya tadi dari Aruba, Engenius, kemudian dari rekan Ruby juga. Kemudian untuk business application-nya tadi ada dari Freshworks ya. Kemudian untuk security as a service-nya kita juga dari Sophos. Dan untuk misalnya cloud-nya tadi, untuk cloud solution-nya kita dari Microsoft dan dari Google, AWS, dan lain-lain. Untuk perangkat servernya atau misalnya hardware-nya juga kita punya Nutanix ya. Jadi mitra teknologi yang kita gandeng dan solusi yang kita berikan memang istilahnya seenggaknya Bapak Ibu bisa lihat lah, kita ini memang serius untuk menghandling dari segala sisi ya, mau yang dari software maupun yang dari hardware. Ini untuk daftar klien secara singkat aja ya rekan-rekannya. Jadi ini kita urutin dari segala segmen, kita punya semua. Ada dari hospitality, dari education, dari retail, dari finance, manufaktur, public sector atau government, dan dari healthcare. Untuk dari hotel sendiri, kita sudah banyak kerjasamanya dengan Under Accord, kemudian JL Collection, dan juga untuk chain group dari Marriott International sendiri juga kurang lebih sudah cukup banyak site yang menggunakan Hypernet, dan juga site-site maxonehotels.com juga kita punya banyak. Jadi Maxone ini mereka dari MPHG ya, Milestone Pacific Hotel Group Chain. Kemudian untuk secara education ada Binus dan lain-lain. Secara finance, Astra, Mandiri, MPM. Kemudian untuk retail ada Family Mart, ada GoPay, Ismaya. Rumah sakit kita punya mitra keluarga, ada beberapa site. Kemudian Maya pada hospital. Kemudian untuk manufacturing kita punya Tesa, merek tisu yang bisa kita pakai loh guys yang di rumah. Kemudian ada Oppo, Samsung. Kemudian untuk public sector atau government-nya kita punya dari Kominfo dan ASEAN ya. And many more sih sebenarnya sih, cuman kalau misalnya saya presentasi klien seharian nggak akan habis Bapak Ibu. Oke, next kita akan masuk ya ke bagian dari rekan-rekan Aruba ya, nanti akan dibawakan oleh Bro Pivot dan juga dari Mas Diki. Ini untuk temanya adalah Secure and Seamless Connectivity for Enterprise. Jadi gimana caranya solusi bisa diberikan dari Aruba ini untuk koneksi yang lebih secure, yang lebih seamless gitu untuk enterprises. Sekian dari saya. Terakhir fokus pada bisnis ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, brother, sister, bestie. Jadi kalau misalnya untuk masalah IT, biarlah kita yang menghandle. Dan mungkin setelah ini apabila mau dimintakan untuk bisnis proposal dari beberapa layanan-layanan as a service yang sudah saya paparkan secara singkat tadi, kalau misalnya kayak mau lebih detail, silakan ya Bapak Ibu, mungkin nanti di kolom chat bisa ditanyakan. Atau misalnya kalau mau langsung direct kontak dengan saya ataupun dengan tim saya dari untuk sales juga silakan ya Bapak Ibu.
Nanti segmennya Bapak Ibu dari mana nanti akan kita arahkan ke segmen-segmen tersebut ya. Oke, sekian dari saya. Back to you ya, Ferdi ya. Thank you semuanya. Thank you Bu Zen. Iya. Saya persilahkan sekarang untuk Pak Steven Wijaya selaku Manager of Aruba untuk tim Aruba. Silakan Pak Steven. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar kan ya? Clear kok, Pak Steven. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada tim Hypernet. Saya Steven, sama Diki sudah ya. diundang ke acara ini. Sebelumnya selamat pagi rekan-rekan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya Steven Wijaya, saya dari Aruba Indonesia selaku Territory Manager untuk Hospitality dan Healthcare. Gitu. Nah, makanya di sini saya coba bantu tim Hypernet juga. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu juga soal Aruba. Untuk historinya juga, mungkin saya cerita sedikit. Aruba itu berdiri di tahun 2022 di California, kemudian di tahun 2015 dia diakuisisi oleh HPE. Gitu. Jadi sampai situ kita nggak stop untuk berinovasi. Di tahun 2020 kita mengakuisisi brand SD-WAN yang bernama Silver Peak. Jadi kalau teman-teman tahu Silver Peak itu sekarang sudah di dalam HPE Network Solution gitu. Mungkin saya share sedikit PPT, jadi sedikit tentang Aruba. Jadi kalau kita ngomongin Aruba, yang selalu ditekenin di dalam karyawan Aruba adalah customer first, customer last. Jadi kita selalu mengedepankan customer lah. Di saat kita awal masuk ke customer, kita selalu maintain hubungan itu sampai akhir gitu. Terus kemudian untuk Wi-Fi sendiri, kita Aruba itu lahir dari teknologi Wi-Fi gitu. Lalu bergabung dengan HPE, kita punya solusi network yang lainnya, tapi kita selalu fokus di Wi-Fi. Dan sampai tahun 2021 itu kita menjadi Wi-Fi leader di market, terutama di Indonesia. Jadi kalau teman-teman tahu teknologi Wi-Fi sekarang kan sudah Wi-Fi 6, even kita akhir tahun lalu launching Wi-Fi 60 ya. Cuma mungkin di Indonesia belum bisa banyak digunakan. Jadi di tahun kemarin kita menjadi nomor 1 market leader di Indonesia gitu. Terus kemudian untuk hospitality sendiri kita juga punya fokus tim. Jadi selain kita fokus di Wi-Fi, tapi kita juga fokus di hospitality. Oleh karena itu kita punya tim khusus secara worldwide yang di lead oleh Susitris. Jadi di APJ sendiri mungkin teman-teman kalau misalnya teman-teman hotel misalnya kenal pasti ada Derek, terus ada Jasmine juga, dan di Indonesia sendiri sama saya dibantu sama Diki gitu. Jadi mungkin sekilas tentang Aruba dan hospitality Aruba. Nanti untuk presentasi berikutnya akan dibantu oleh rekan saya Pak Diki. Jadi bagi teman-teman yang nanti ada pertanyaan bisa juga nanti kita bertanya langsung di kolom Q&A atau lewat Hypernet juga boleh. Baik, untuk selanjutnya saya berikan ke Pak Diki. Silakan Pak. Oke, boleh saya share screen ya, Bro Steven ya? Oke. Boleh di copy, mungkin dari rekan-rekan Hypernet sudah bisa kelihatan belum screen-nya ya? Udah Mas, silakan. Udah. Iya. Terima kasih, selamat pagi semua. Terima kasih atas kehadirannya di sesi webinar kali ini bareng tim Hypernet. Terima kasih juga sebelumnya dari tim Hypernet udah undang Aruba ya, jadi salah satu teknologi partner yang akan present hari ini. Jadi fokusnya adalah hari ini karena dari kebetulan saya Diki selaku pre-sales atau sistem engineer Aruba, dan Steven fokus di salah satunya di sisi hospitality, maka kita fokus ke arah hospitality industry ya untuk solusi dari Aruba. Nanti kalau dari teman-teman yang hadir di sini ada pertanyaan, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom Q&A ya. Nanti Farel mungkin habis sesi ini ada pertanyaan saya akan bantu jawab, atau mungkin mau nanti dijawab yang live pun juga is okay, nggak masalah. Oke. Menyambung dari tadi apa yang disambung sedikit oleh Bro Steven ya. Mungkin sedikit gambaran saja bahwa Aruba itu kita sebelum Aruba gabung dengan HPE, kita dulu berdiri sendiri, betul. Lalu kita bergabung dengan HPE, jadi sekarang jadi satu entity yang sama. Gitu. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, kalau ada dua logo
HP ya, ada HPE yang biasa. Ini adalah untuk yang retail buat bisa jual kayak laptop, komputer, mesin fotokopi dan lain-lain. Lalu kalau yang ini yang enterprise, jadi yang buat enterprise solution. Nah, kita ada part dari sini semua. Kemudian sebelum saya masuk ke perangkat, mungkin saya dari solusi lebih karena mau tonjolin sisi advantage-nya Aruba. Nah, kita dipercaya 15 tahun berturut-turut kita ada di Gartner Quadrant Leader gitu, Gartner Quadrant Leader untuk solusi dari wired dan wireless. Jadi terus Gartner sama-sama kita tahu bahwa satu institusi ya global independen yang menilai performa suatu solusi brand. Nah, kita dipercaya ada di Gartner Quadrant kanan atas leader di sana. Kemudian juga dari 5 dari 6 case-nya itu kita ada di leader juga, diikuti oleh 2 penilaian lainnya dari Forrester sama dari IDC. Kalau dari Forrester kita satu-satunya brand vendor yang ada di leader quadrant untuk kategori di sini bisa dilihat ada kategori dari wireless ya. Kemudian kalau dari sisi market space-nya sendiri, IDC kita satu dari 2 brand yang ada di area leader. Jadi ini menandakan memang kepercayaan Aruba itu udah besar ya secara global. Jadi harapannya dari rekan-rekan semua yang sudah menggunakan Aruba tetap mempertahankan menggunakan Aruba, yang sedang menimbang-nimbang yang menggunakan Aruba, kita welcome, kita siap ya, nanti bareng-bareng dengan tim Hyper juga kita bisa bekerja sama. Nanti kalau memang nanti ke depannya butuh sesi khusus pun juga kita siap untuk membantu teman-teman hadirin semua. Kita masuk langsung ke arah sisi kira-kira dari hospitality apa ya? Ya mungkin ini lebih ke arah tren yang terjadi di 2 tahun inilah, 2 tahun terakhir, gimana apa sih yang cari-cari dari hotel itu untuk saat ini gitu di sisi infrastruktur adalah pertama adalah cost reduction tentunya. Jadi kita tahu bahwa salah satu hospitality industry yang suffer ya terkait dengan pandemi ini, gimana mereka bisa harus melakukan efisiensi ke depannya dengan infrastruktur yang ada satu gitu, misalkan satu infrastruktur bisa melakukan berbagai macam fitur kebutuhan yang diinginkan. Itu misalkan satu dashboard bisa buat manage access point, bisa manage untuk switch juga, atau manage multiple cabang. Dan dia misalkan dia on cloud, jadi bisa lebih memudahkan teman-teman semua. Nah, itu yang bisa diharapin. Kemudian yang kedua adalah do more with less. Di sini adalah artinya kita udah nggak zamannya lagi lah, gimana kita ngelakuin sesuatu itu berdetil-detil gitu kan, berkali-kali segala macam gitu kan. Nah, gimana kita dengan satu sistem bisa melakukan segala menyeluruh, bahkan mungkin trennya adalah adanya AI atau artificial intelligence, di mana dia bisa memberikan insight atau pandangan kira-kira, oh kalau saya lihat performanya WiFi kok drop ya, banyak ke 24 GHz, itu karena apa? Nah, nanti dari suatu sistem ini di Aruba kita bisa memberikan analitik. Jadi, oh karena misalkan di user sendiri memang punya keterbatasan perangkat, dia hanya bisa 2,4 aja. Nah, itu salah satu contoh kita bisa do more with less. Kemudian ketiga adalah take down deployment-nya. Deployment, kalau kita bicara deployment di sini adalah kita lihat kalau di sisi hospitality, mostly desainnya kurang lebih mirip-mirip ya. Mungkin ada yang udah menggunakan 3-tier, ada core, ada distribution aggregation dan akses, atau mungkin masih 2-tier is okay. Tergantung kebutuhannya gimana, deployment itu tentu konsisten diterapkan di satu hotel chain, satu dan yang lain-lainnya. Kemudian juga operasionalnya juga harus efisien. Ini menyambung dengan tadi nomor 2, di mana do more with less. Gitu. Jadi kita tahu bahwa IT hotel ya, IT di hotel atau di industri itu ya boleh bilang benar-benar real Superman, karena mungkin satu hotel itu hanya ada 1 sampai maksimal mungkin paling banyak 5 orang kali ya per tim IT, dan dia menghandle nggak hanya infrastruktur tapi meliputi ke software dan lain-lain. Nah, dengan adanya solusi ini ya, dengan ada bantuan dari tim-tim MSP seperti Hypernet, bisa membantu memudahkan rekan-rekan tim IT dalam memanage jaringannya. Jadi operasional akan lebih mudah lagi. Lalu next adalah connectivity untuk semuanya. Ini dia menyambung tadi tetap poinnya, di mana konektivitas itu menyambungkan antara, ya kita bicara di hotel ya, itu ada back office ya atau BOH kita sebutnya, ada juga guest, di mana kita perlu juga nanti memisahkan, nanti relate ke arah security-nya antara BOH dengan guest network itu seperti apa. Kemudian untuk seamless di sini adalah bagaimana bisa mendapat experience yang baik ketika dia berada masuk di hotel, dia lagi menunggu proses check-in, gitu kan, dia dapat WiFi, ketika dia lagi proses jalan ke lift, terus nanti dia masuk ke arah kamar, seamless berjalan dengan baik atau tidak. Itu salah satu poin utama, karena ada survei yang menyebutkan hampir mungkin 70% kepuasan utama pelanggan ya yang di hotel adalah utama dari sisi wireless-nya, connectivity-nya, karena banyak yang mereka ya emang staycation aja di hotel gitu, sedikit menghabiskan waktu di luar, dan itu utamanya masih mereka akan melihat dari performa si WiFi itu sendiri. Nggak sedikit yang ketika dia merasakan performanya tidak baik ya, wireless-nya, connectivity tidak baik,
ada kemungkinan juga dia akan pindah tempat. Nah, itu dia makanya perlu kita jaga sendiri. Gitu. Kemudian juga untuk compliance-nya sendiri, ya ini berlaku kalau ya hotel-hotel itu hotel-hotel global chain ya, itu kan. Aruba sendiri juga kita udah bekerja sama dan sudah digunakan juga di secara global ya, dari grup-grup seperti kayak di Shangri-La, IHG, terus juga dari Accor, ada banyak yang menggunakan berbagai Aruba, termasuk juga di local chain ya, sudah juga beberapa hotel lokal yang sudah menggunakan Aruba sebagai brand preference mereka. Nah, yang terakhir adalah mungkin cadangan relate saat ini ya, pandemi adalah contactless experience. Jadi semua udah lihat semuanya gitu kan, menekan lift aja kita nggak perlu tekan tombol, udah pakai sensor segala macam. Nah, pengembangannya ke depannya dari sisi hospitality apa yang bisa Aruba bantu? Kita bisa nanti menggunakan Bluetooth atau menggunakan Zigbee, ya BLE atau Zigbee, karena dua teknologi ini itu udah ada di Aruba Access Point secara otomatis. Jadi tidak perlu tambahan modul lagi kalau nanti dari teman-teman yang menggunakan Access Point Aruba. Jadi nanti pengembangannya bisa mengarah sana. Misalkan kita mau akses pintu, nggak perlu pakai akses card lagi, tapi cukup dari aplikasinya si hotel, memanfaatkan NFC-nya di HP, udah bisa untuk buka pintu. Gitu. Nanti kita mau ngatur suhu, kita mau ganti channel TV, mau pesan makanan, semuanya udah jadi single application dari HP, dari aplikasi yang dibuat oleh hotel tersebut. Nah, advantage Aruba apa sih? Kita menerapkan namanya adalah ESP atau Services Platform di sini ya. ESP ini adalah moto Aruba yang kita bawa untuk sebagai solution yang melibatkan 3 komponen. Ada namanya ada AI Ops, Zero Trust Security, sama infrastruktur, unified infrastruktur. Kenapa kita taruh paling bawah utama adalah infrastruktur? Karena sebagai underlying-nya lah. Kita bicara tetap butuh ada on-premise device yang diisi customer, meliputi kayak access switch, ya distribution core tadi, kemudian juga untuk access point. Nah, untuk pemilihan controllernya kita bisa menggunakan on-premise, kita juga punya wireless controller, dan juga kita bisa menggunakan on-cloud solution. Di sini kita biasanya menggunakan Aruba Central. Gitu. Jadi kita punya unified infrastruktur, nah kita sebut dengan Aruba Central. Nah, sebelum ke sana kita juga perlu memikirkan tentang security-nya. Kita punya Zero Trust Security, kita punya solution namanya ClearPass atau Network Admission Control, di mana kita tidak bisa trust sama pihak luar, makanya kita sebutnya Zero Trust. Jadi ketika ada orang akan masuk ke jaringan, katakanlah di vendor masuk ke jaringan, mau melakukan POC dan lain-lain, kalau kita punya ClearPass ini, kita bisa nanti terapin namanya ada on-guard. Jadi dia akan cek dulu profilingnya dan posturingnya apakah komplit apa enggak. Kalau misalkan dia nggak komplit, dia harus install si on-guard-nya, install antivirusnya. Misalkan dia punya aplikasi Internet Download Manager, dia harus di-uninstall dulu. Nah, itu seperti compliance yang harus dipenuhi oleh customer. Terlebih juga misalkan kita mau bikin landing page yang unik buat publik, buat tamu gitu. Biasanya kan cuma menggunakan redirect terus ngisi username aja. Nah, kalau kita dengan Aruba ClearPass ini buat Zero Trust Security-nya, nanti kita bisa generate random code. Random code itu unik ke satu orang ke orang lain tidak bisa gunakan. Jadi bisa menambahkan atau mengimprove sisi security-nya. Next adalah dengan AI Ops di sini Aruba Central. Jadi dia on cloud, dia di public cloud, ada di multiple public cloud provider, dan seperti kayak AWS, Google dan lain-lain. Jadi dia punya banyak dan akan menjaga HA. Jadi kalau misalkan satu maintenance, maka ada satelit yang bisa digunakan. Tentu akan menjaga reliability dan high availability-nya sendiri. Nah, dengan adanya si Aruba Central ini, maka nanti dia akan memanage seluruhnya. Jadi memanage, misalkan kita memanage buat access switch, manage switch lah pada umumnya, kita manage juga nanti access point-nya. Terus kalau misalkan dari teman-teman customer semua di sini hadir punya banyak cabang-cabang yang menerapkan SD-WAN tadi, salah satunya kita punya Aruba Central yang akan mengingat sebagai centralized manajemennya. Gitu. Jadi satu dashboard untuk menyeluruh gitu. Jadi untuk reporting ya, konfigurasi, day-to-day operation akan jadi berasal dari Aruba Central. Kita mulai masuk sekarang dari masing-masing kita masuk dari sisi infrastrukturnya ya, yang utama mungkin dari sisi access point kalau kita kejar. Tadi saya bilang tadi bahwa access point Aruba itu kita punya fungsi tidak hanya sebagai WiFi, tapi kita juga punya fungsi lain-lainnya. Ya kita bisa menggunakan IoT network, ya kita menggunakan Bluetooth sebagai medianya gitu. Misalkan kita mau pakai beacon juga gitu kan, kita punya beacon juga gitu. Nah, dia mau ngobrol ke arah servernya beacon di sini, kali ini server. Nah, dia butuh modul, dia butuh ada perantara hub gitu. Nah, dengan menggunakan access point Aruba, kita bisa menggunakan sebagai medianya. Jadi ketika beacon atau aplikasi apapun berbasis Bluetooth, kita bisa menggunakan Bluetooth-nya Aruba. Jadi nanti seperti ini medianya. Nah, kalau nggak ada media hub ini, dia butuh ada perangkat terpisah, dan itu
pasti ada investasi tambahan yang perlu disiapkan gitu. Lalu nextnya juga misalkan buat Zigbee sini bisa dipakai buat access door. Kita ada contohnya dengan ABA, salah satu door provider ya, access door provider. Ketika si access door ini, agentnya ini mau ngobrol dengan si servernya, di sini tetap butuh hub juga perantara. Nah, lagi-lagi Aruba Access Point udah punya Zigbee, udah support Zigbee di sini, gitu. Di sini Zigbee, sini Bluetooth ya. Jadi dia bisa menggunakannya sebagai media hub-nya, ngobrol, gitu. Dan ini adalah salah satu solusi yang bisa jadi dipertimbangkan ya. Jadi kita melakukan efisiensi dan satu perangkat ke depannya kita memilih, karena kita tahu kalau kita mencari hospitality untuk investasi infra itu khususnya pasti long term banget gitu kan. Kalau perangkat itu enggak yang end of life mungkin agak jarang kita melakukan replacement ya. Nah, ini adalah gimana kita menyiapkan solusinya. Jadi kita emang ada chance kita masuk dengan solusi baru, maka solusi yang kita tawarkan bisa suitable sampai ya 10 tahun ke depan. Solusi Aruba yang bisa kita tawarkan. Apalagi bisa kita tawarkan ya dengan ad services platform ini, kita bisa melakukan location analysis, location services ya, atau kita nyebutnya atau access sensor. Misalkan lah kita taruh lah ini contohnya adalah peta gitu kan, peta hotel gitu, hotel. Nanti bisa tahu nih kita aktivitinya. Misalkan contoh yang lebih gampang adalah misalkan gini, kita di hotel, kita ketika tamu datang mau early check-in tapi belum bisa, dia pengen pergi, maka koper kan taruh di concierge gitu ya. Nah, kalau kita mengembangkan teknologi, nanti kita bisa taruh semacam beacon ya, Bluetooth beacon, ditempel kasih kopernya. Jadi ketika koper itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, misalkan nanti amit-amit ada kehilangan, kita bisa ngelihat, oh trace-nya dia ada di mana aja sih pergerakan si koper tersebut. Nah, itu adalah salah satu teknologi yang bisa kita bantu gitu. Dengan ada beacon, lalu ada menggunakan media Bluetooth, di-receive oleh si Aruba Access Point, nanti ngobrol dengan namanya Aruba Meridian di sini. Gitu. Apalagi sih manfaat yang bisa kita bawa dengan nanti solution service ini ya, adalah targeted marketing. Kita nanti bisa tahu, misalkan di area tertentu mana sih yang kira-kira banyak orang jumpai, banyak orang singgahi gitu. Misalkan di area lobby, atau misalkan di area mana lobby yang banyak sinyal wifi. Tujuannya apa? Misalkan nanti kita mau push buat marketing campaign. Oh, kalau ada brand luar yang mau pasang iklan di sini, kita bisa ngasih spot sini harganya lebih tinggi, karena spot sini memang banyak dijumpai oleh orang-orang gitu. Lalu juga buat kontak tracing. Kontak tracing ini contohnya seperti ini. Misalkan di ini adalah kita menggunakan Aruba Central ya. Aruba Central dengan menggunakan access point sebagai medianya. Gitu. Jadi kita menggunakan access point, di sini akan ada Aruba Central. Di sini kita melihat bahwa ada beberapa user yang ada kontak satu sama lain. Nah, kita bisa ngelihat nanti nih, oh, antara si A sama si B kontak berapa lama, di mana bisa kelihatan sini ada semuanya. Jadi kita bisa melakukan monitoring view untuk kira-kira 14 sampai 21 hari ke belakang. Ada si A itu misalkan nanti kita mau tracing dia ada kontak dengan siapa saja, kita bisa kelihatan. Kita bisa ekspor berupa Excel atau Tableau gitu ya, buat nanti kita lihat nih kira-kira dari sisi high level management bisa lebih mudah lagi nanti mempelajari pergerakan usernya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan namanya Aruba Meridian, itu sedikit berbeda karena kalau kita Meridian kita menggunakan namanya tadi Bluetooth beacon yang bulat ini gitu. Jadi beacon itu mungkin bisa ditempel entah di tembok atau nanti mungkin di ID card-nya karyawan atau siapapun itu ya, buat kita nanti lihat pergerakannya. Nanti kita data upload map-nya, di sini kita bisa lihat nanti nih gerakan usernya kemana aja nih. Nah, kita nanti bisa buat semacam kayak reply button gitu, kita klik, dia historinya bergerak kemana, berapa lama, bisa kelihatan nanti di sini. Tujuannya untuk location services. Gitu. Oke, nah, next kita masuk ke arah zero trust security ya. Ini mostly adalah topologi yang umum digunakan ya di hospitality. Ada trust sama untrust. Itu trust itu adalah sebutnya sebagai BOH. Ya. Ada lagi sebagai ini guest network. Ya. Gitu. Dimana kita perlunya pentingnya memisahkan topologi antara trust dan untrust di sini. Kita perlu ada namanya DMZ, Demilitarized Zone, pembatas ya antara trust dan trust. Ketika dia akan keluar masuk pun juga dia butuh ada perangkat security firewall ya, untuk memproteksi. Jadi teksinya tidak hanya dari dalam keluar, tapi juga dari luar ke dalam. Nah, itu semuanya tetap kita perlu tahu di sini. Mostly ini desainnya contohnya adalah titir ya, ada akses di sini ya, kita biasanya
nawarin switch-nya yang bisa support stacking gitu kan, supaya lebih mudah untuk manage-nya. Nah, dari multiple access switch ini kita akan di-manage oleh distribution atau aggregation switch di sini. Nah, nanti next-nya baru ngobrol ke arah core-nya, core switch-nya di sini. Ya, core-nya baru nanti kebagi, misalkan sini ngobrolnya ke arah IPTV server, misalkan nanti ke arah wireless controller, ingat wireless controller. Lalu juga dia punya koneksi nih. Biasanya kalau di hotel kan dia punya network sendiri ya, punya ada HSIA atau misalkan ya MSP, internet provider, gateway dan lain kita bisa nanti koneksikan. Baru nanti dia punya jaringan sendiri buat ngobrol ke arah trust-nya di sini. Nah, trust ini nanti isinya ada server-server on-premise-nya. Ya kalau misalkan si hotel itu masih punya server on-premise, dia akan simpan di sini. Tapi kalau servernya udah on-cloud, ya dia akan lari traffic ke arah cloud gitu. Oke. Masuk kita ke arah AIOps. AIOps ini kita ada tiga poin. Yang pertama adalah AI Insight. AI Insight itu adalah kemampuan dari sini Aruba Central. Ya. Aruba Central memberikan insight untuk case yang terjadi. Ini ada beberapa contoh insight kasusnya. Mungkin yang saya akan contohkan adalah untuk DNS. Di sini ada DNS tertulis high number DNS connection failure. Nah, nanti kalau kita klik ini akan muncul lebih detail lagi apa informasi yang terjadi. Misalkan selama 7 hari ke belakang kita lihat oh ada berapa banyak sini kategorinya atau user yang terimpact, lalu secara perangkat, secara ya ini ada server, berapa banyak terimpact di sini itu bisa kelihatan di sini, gitu. Dan nanti kita detailkan lagi, contohnya sesuai kita klik muncul lagi informasi seperti ini. APName-nya apa itu? Ini kalau APName biasanya kalau kita nanti udah kita rapi ya pasti nanti udah nggak berupa seperti ini lagi, nggak berupa MAC address lagi, tapi bisa berupa nama. Atau nggak buka SN tapi berupa nama. Dan kita kelihatan juga nanti MAC address-nya mana, terus berapa banyak dia lost connection DNS-nya, in-person-nya berapa banyak, itu bisa nanti dapatkan informasinya. Nah, ini adalah part dari AI Insight. Ini satu sebenarnya. Kalau tadi kita lihat sebenarnya ada banyak fitur-fitur lain contohnya ya. Misalkan kayak dia itu di sini kenapa banyak orang yang menghabiskan itu ya di 2,4 itu. Nanti kalau diklik muncul lagi apa lagi itu. Lalu ada apa lagi di sini ya? Apa switch-nya itu utilisasi tinggi, bisa nanti kita drill down lagi. Dan banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dengan Aruba Central. Ini AI Insight, kedua adalah AI Axis. Jadi AI Axis ini adalah kalau misalkan kita kesulitan gitu kan, kita pengen tahu nih lebih detail nih, misalkan APSEC-nya down gitu. Terus apa yang harus kita dapetin gitu kan? Nah, kita nanti dia bisa membantu untuk mengenerate komen-komen yang diperlukan gitu. Jadi dan misalkan komen-komen apa nih terkait dengan APSEC, ada show crypto APSEC, SA, lalu ada show lainnya lah yang diperlukan dengan log untuk kita melakukan analisa. Bahkan kalau memang nanti dibutuhkan, kita nanti bisa membantu dalam hal membuat open tag secara otomatis. Jadi nanti kita nggak perlu lagi rilis email gitu kan, lalu nanti kita bisa otomatis open case ke arah tag-nya. Jadi tag-nya bisa langsung dapat analisa yang dibutuhkan. Jadi kadang kan butuh waktu ya kalau kita inisiasi di awal, open tag, nanti butuh welcome page lagi, balasan lagi, kita summary. Nah, kalau dari sini kita udah tahu, si tag pun juga udah tahu kira-kira apa yang terjadi di mana di networknya customer. Jadi lebih mudah lagi nih dalam melakukan troubleshooting dan tentunya respon time akan lebih cepat lagi, misalkan jadi suatu masalah di jaringan. Nah, untuk tipe-tipe access point-nya Aruba, ini adalah tipe-tipe access point Aruba yang mostly kita digunakan gitu ya, di mana di hotel atau hospitality industry. Itu udah 500 series. Jadi 500 series itu adalah generasi Wi-Fi 6 Aruba. Jadi kalau udah kepala 5, rekan-rekan udah bisa ingat artinya ada Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 itu pasti kelebihannya ya cukup banyak. Mungkin saya bisa sampaikan adalah dia udah namanya OFDMA. Jadi udah support namanya multiplexing nih. Jadi ibaratnya kalau kita punya sebelumnya itu satu antrian tol dipakai buat mobil ngantri gitu. Tapi sekarang ini gerbang tol banyak, otomatis antriannya bisa lebih kebagi, jadi bisa lebih cepat lagi. Plus sudah MIMO juga, ini mungkin udah sama dia sebelumnya, tapi ini bisa lebih banyak lagi meningkat lah MIMO-nya, multiple user, multiple input, multiple output. Lalu ada namanya BSS coloring. Jadi ini contohnya kita ibaratkan kayak kita lagi ada di restoran, kita ada di table restoran gitu ya, ada 2, ini ada 3. Ini kita bicarakan katakanlah di channel 2,4 GHz ya, 2,4. Ini ada yang menggunakan channel 1, ini 1 gitu. Tapi satu ini beda. Di sini kita teks seperti satunya warna hijau gitu. Di sini satunya warna kuning. Di sini satunya warna biru.
walaupun sama-sama angka 1, dia tidak akan saling interference. Dia hanya akan saling interference ketika ketemu, sini contohnya adalah 1 hijau lainnya, di sini ketemu angka 1H gitu. Nanti ini baru interference. Tapi kalau dia ketemunya sama si 1K ini, dia tidak akan melakukan adanya interference. Nah, ini adalah manfaat dari Bayesian scattering. Kemudian juga udah ada namanya WPA3. Jadi dan next-nya lagi dari sisi security ya. Kalau bisa kita WPA2 gitu kan. Sekarang ada WPA3. Opennya si WPA3 pun juga lebih baik ya. Jadi ini akan mencegah adanya dictionary attack. Kalau dulu WPA2 kita open tuh bisa kemungkinan dictionary attack karena attackernya bisa melakukan secara offline dan online. Tapi kalau WPA3 itu dia harus online. Kalau offline dia nggak bisa melakukan attack. Jadi udah sangat lebih baik gitu. Oke. Nah, ini adalah pilihan portfolio access point Aruba. Mulai dari ada yang buat indoor, gitu ya, sama buat outdoor. Biasanya kalau kita bicara di ruangan, tipe apa sih? Nah, kalau bisa kita menggunakan yang ada di ruangan, bisa kita menggunakan tipe 505 atau 503 atau 5H yang ada H-nya ya. Ini biasa yang bisa kita gunakan di hotel-hotel. Ini kalau bisa kita pakai ini, bisa kita taruh nanti di kamar ya, di temboknya. Tembok atau di meja, dia bisa dudukannya ada 2 tergantung. Nah, dia punya beberapa port downlink lagi. Jadi port ini buat uplink ke arah si switch-nya ya. Di sini dia punya, kalau 503 dia punya 2, tapi kalau 505 dia punya 4 seingat saya. Jadi nanti mau dipakai ini ke arah komputer, gitu kan. Dipakai sini buat ke arah TV, buat IPTV. Di sini mau dipakai lagi katakanlah buat IP phone. Nanti bisa kita gunakan. Itu. Kemudian kita mau gunakan yang moderator di ceiling, kita bisa pakai seri ini 500 di sini contoh 505. Oke. Buat di lorong kita bisa menggunakan seri 505 juga atau kadang bisa pakainya 515 juga ya. Gitu. Di area publik bisa lebih beragam pilihannya tergantung kondisinya ya, apakah dia area kecil atau besar gitu. Kalau makin besar kita menggunakan seri yang paling besar. Jadi kalau kayak seri ini tuh udah seri-seri besarnya lagi nih, ada 535, ada 555 tergantung kebutuhannya. Jadi singkat kita tuh ada 505, 515, ini buat indoor ya, 535 sama lagi 555. Oke. 505 ini dia 2x2 untuk di 2,4 dan 5 GHz-nya. 515 ini dia combine 2x2 dan 4x4. Jadi 2x2-nya itu untuk di 2,4 dan 4x4-nya di 5 GHz. Jadi kalau udah punya device yang koneksi 5 GHz akan lebih kencang data rate-nya karena udah support 4x4. Di 535 ini dia udah 4x4. 4x4, di sini udah 4x4 bahkan jadi juga punya kemampuan untuk 8x8. Gitu. Kalau di sini dia mostly masih di 2x2 karena udah cukup banget sih. Gitu. Untuk outdoor ya, kita ada pilihan beberapa, bisa pakai seri 565 atau 575 gitu. Jadi kalau 575 lebih tinggi lagi performanya. Ada seri 567. Ini buat pintu point. Jadi ini buat ngobrol antara satu AP lainnya. Jadi misalnya kita mau pakai di mana di lift, kita menggunakan antara area yang atasnya dan bawahnya itu kita menggunakan AP 567 buat point to point-nya. Gitu. Secara summary sebenarnya apa sih manfaat dari Wi-Fi 6 itu buat di hospitality? Pertama adalah lebih reliable dan lebih stabil performance-nya. Itu udah satu hal yang mumpuni ya, benar-benar terrealisasi ya. Menggunakan Wi-Fi 6 performanya akan meningkat juga tadi punya kelebihannya dan performanya juga lebih oke. Kemudian juga kita mau koneksikan dengan nanti IoT device pengembangannya tadi berbasis Bluetooth, berbasis Zigbee gitu ya. Itu kita udah support. Jadi customer akan lebih mudah karena tidak perlu tambahan biaya lagi. Bluetooth, Zigbee gitu ya. Nah, kemudian juga kita punya namanya Aruba Slice. Ini bisa kita pakai kalau kita buat set QoS gitu ya, mengatur aplikasi, preferensinya mana yang best practice, mana yang priority, mana yang low, bisa menggunakan nanti Aruba Slice. Dan keempat adalah di savingnya lebih besar karena apa? Kalau kita tadi nggak memanfaatkan fiturnya Bluetooth atau Zigbee dari Aruba Access Point, maka dari rekan-rekan perlu invest lagi perangkat terpisah. Nah, itu cukup costly. Sedangkan kalau dari Aruba, udah all in one, udah dapat di dalamnya untuk performa tersebut. Oke, next saya lebih ke arah buat gambar informasi. Ini kita cari desain ya. Desain itu penempatannya seperti ini. Biasanya antara
satu lainnya itu kita buatnya menyilang. Jadi misalkan kita di lantai yang genap dia di sebelah kiri, tapi kalau di sisi lantai yang ganjil dia di sebelah kanan, supaya tidak tarik-tarikan usernya gitu. Karena kadang-kadang kalau dalam satu antar lantai posisi yang sama dia suka tarik-tarikan. Biasanya kalau emang hanya bisa seperti itu, apa yang bisa Aruba lakukan, kita akan optimize config-nya, kita akan setting supaya transmit power tidak terlalu besar yang mengakibatkan user tarik-tarikan antar lantai. Ini sama realisasinya, contohnya dipakai di Fairmont Chengdu di China. Untuk desain hotel, untuk desain di sisi elevator ya, kita ada dua, ada yang di atas 20 lantai dan di bawah dari 20 lantai. Kalau kita bicara di atas 20 lantai, itu bisa kita menggunakan 3 knot. Jadi ada yang menggunakan tadi AP567 ya. Ya, ini 367 adalah seri sebelumnya, barunya ada 567 buat point menggunakan 5 GHz. Nanti baru dari sini ngobrol ke access point yang ada di dalam lift-nya. Dan nanti menggunakan power source AC biasanya. Nah, kalau misalnya yang lantai kurang dari 20, kita masih bisa sebenarnya menggunakan cukup aja. Pakainya yang satunya 567, satunya pakainya yang seri 505H atau apa yang bisa di dalamnya. Biasanya kalau dari saya sih menyarankan tetap pakai seperti ini ya. Baik dia mau pakai yang kurang dari 20 atau lebih besar sama 20, berarti tetap seperti ini. Jadi ada yang point to point, nanti ada lagi access point yang ada di dalamnya lift itu sendiri. Gitu. Karena beberapa seperti kayak hotel-hotel yang sudah menerapkan standar kalau di elevator harus ada access point yang connect ke dalamnya. Oke. Mungkin sedikit komparasi aja. Kenapa ada dua ya, biasanya kalau pilihan positioning jaringan itu ada dua yang menggunakan Ethernet dengan sangat aktif ya. Contoh kalau kita kan sangat aktif network, ada core, distribution sama akses. Dan juga ada menggunakan opsi GPON. Nah, kalau GPON itu biasanya dia hanya menggunakan satu OLT, karena kalau dia mau invest OLT kedua di satu tempat biasanya itu akan mahal banget dan jarang dia invest secondary OLT gitu. Nanti kalau OLT itu ini biasanya di atasnya adalah BNG atau BIRAS ya. Nanti dia connect ke OLT, multiple OLT, satu OLT ini akan kebagi ke multiple splitter, 132, 116, 164 gantung. Nah, ini kenapa tidak efisien kalau kita bicara di hotel, karena kita bicara konsepnya GPON ini artinya ini kan per individu ya. Kita nggak, sedangkan kalau kita di hotel yang manage juga dari tim IT gitu. Jadi masuk konsepnya kalau kita memaksakan dengan GPON. Lalu juga dengan seamless-nya otomatis tidak bisa kita dapatkan karena ini udah jadinya per masing-masing individu. Jadi ya beda kalau di hotel. Hotel itu kan tamu bisa dapatin experience sama untuk wireless-nya, tidak ada pembedaan. Nah, itu dia maka pembedanya salah satunya. Kemudian juga ini secara summary-nya sebenarnya seperti ini saja, bahwa kalau kita bicara teknologi, angkatnya juga lebih mudah kita troubleshooting ya kalau angkat network gitu kan. Kita tinggal bisa konsol, kita bisa remote SSH, tapi kalau bisa GPON, dia pakainya splitternya rusak, nah dia harus ganti lagi, agak lebih sulit dalam hal manage-nya. Terus buat bandwidth-nya juga bisa lebih banyak kita siapinnya gitu. Karena kalau di GPON dia terbatas gitu kan, dan terbagi share, jadi tidak bisa maksimal pendapatan bandwidth-nya. Satu subtopik terakhir lah, bahwa saya ingin informasikan bahwa kita di Aruba, kita brand pertama yang launching namanya Huawei 6E kemarin di akhir 2021. Huawei 6 itu apa sih sebenarnya? Dia adalah pembaruan dari Huawei 6, yaitu dengan menambahkan channel 6 GHz ini. Jadi kalau dulunya kita cuma punya 2,4 dan 5 GHz, sekarang di 6 GHz itu kita punya di Huawei 6E kita punya 6 GHz yang bisa digunakan. Dikira-kira gambar seperti ini. Dulu pita 20-nya bisa segini banyak, 6 GHz bisa lebih banyak lagi di sini. 40 bisa lebih banyak lagi, 80 dan seterusnya. Manfaatnya apa sih kita menggunakan 6 GHz itu? Kapasitasnya itu akan lebih besar, otomatis user yang punya bisa lebih banyak lagi. Nah, lebih lebar lagi, interferensinya lebih kecil di sini ya. Kenapa? Karena sedikit yang main di area 6 GHz gitu. Kalau 24 kan ada banyak microwave dan lain-lain, 5 GHz dan lebih berkurang tapi tetap ada. Dan kalau di 5 GHz, fun fact-nya mungkin yang sering digunakan adalah cuman 20, bahkan sampai 40. Tapi ini jarang digunakan ini sebenarnya. Gitu. Karena biasanya boros gitu kan, sayang channelnya kepake irisannya. Nah, kalau kita memakai nanti di 6 GHz masih lebih aman. Misalnya kita punya ballroom yang emang nggak ada support lainnya, kita mau bikin dia bonding channel 80 is oke. Jadi otomatis nanti usernya akan dapat data yang lebih tinggi lagi gitu. Ini manfaat dari segi 6 GHz.
aplikasiannya cocok buat di mana aja sebenarnya sih kalau Huawei 6E ya. Itu untuk case-case yang dia butuh bandwidth besar. Misalkan ya ada bandwidth nanti misalkan di kamar gitu, pengembangan kamar yang butuh kita siapin kamar eksklusif yang ngasih bandwidth besar buat apa? Buat nanti orang mungkin katakanlah bikin udah konten creator butuh upload ke YouTube, butuh traffic yang besar yang dia nggak bisa menggunakan kabel data, bisa menggunakan Wi-Fi salah satunya. Karena tadi kita menawarkan bandwidth yang besar sekali dengan Wi-Fi 6E. Kemudian kalau misalkan buat pengembangan ke arah AR, VR, nanti pengembangannya seperti apa buat meningkatkan user experience ya, nah itu bisa kita menggunakan Wi-Fi 6E-nya Aruba. Nah di kita itu adalah yang launching saat ini adalah Wi-Fi 6. Ini itu adalah seri 635. Ya ini udah ada postelnya juga, udah bisa dari teman-teman bisa beli, udah bisa di Indonesia. Pengembangan saat ini adalah di Indonesia memang masih dalam tahap studi ya. Studi beda kalau kayak di negara lain kayak di Amerika, Kanada, negara-negara Eropa, Asia, bahkan Malaysia juga mulai khusus untuk mengembangkan Wi-Fi 6E. Di kita memang masih agak mungkin mundur ya tahapannya, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak boleh order 635, tetap bisa. Jadi nanti ketika teman-teman udah punya 635 ini, maka di Indonesia 6 GHz akan di-shutdown, tidak digunakan. Jadi ya hanya bisa anak 2,4 dan 5 GHz gitu. Nah, ketika nanti emang regulasinya udah tercapai gitu kan, kita bisa nanti tinggal mengaktifkan lagi. Nah, again kalau saya lihat cycle-nya di sisi hospitality kan agak lama ya buat perangkat itu untuk di-refresh ketika barang itu end of life baru akan di-refresh-nya. Salah satu opsi yang cocok ya kita mempersiapkan yang menggunakan AP635. Jadi nanti perkembangannya saya yakin at the end of time entah itu 2-3 tahun atau 5 tahun ke depannya 6 GHz akan official bisa digunakan legal di Indonesia. Dari teman-teman bisa nanti harus menggunakan 6 GHz di Wi-Fi 6-nya Aruba ini. Jadi tanpa perlu investasi harus beli access point terbaru lagi. Gitu. Itu kira-kira pesan dari saya. Dan ini terakhir dari saya. Kalau dari teman-teman semua ada pertanyaan lebih lanjut bisa nanti kita discuss bareng, maupun dengan tim Hyper atau mau drop email bisa ke email saya di bawah ini. Demikian sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke arah MC-nya. Perangkat Aruba yang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi bisa untuk yang pakai room pakai perangkatnya apa, di area hall pakainya apa, public pakainya apa, untuk outdoor juga pakainya apa. Thank you Pak Diki. Saya akan lanjutkan ke Ibu Amalia, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali juga kepada rekan-rekan yang bergabung, jika ingin bertanya silakan bertanya di kolom Q&A dan nanti bisa mengikuti sampai akhir, dan nanti karena kita akan ada kuis menarik juga sih, nanti akan ada hadiah juga. Jadi teman-teman rekan-rekan harap bisa stay juga terus sampai di akhir webinar. Saya persilakan kepada Ibu Amalia, bisa melanjutkan Bu, silakan Bu. Ibu Amalia Ramadhani ini adalah produk spesialis network. Jadi beliau akan menyampaikan beberapa ini ya Bu ya. Silakan Bu, Ibu Amalia. Thank you Mas Ferdi. Semuanya selamat pagi ya. Ini masih anggap aja masih pagi. Oke. Iya Bu, nggak apa-apa kita pagi biar semangat terus. Oke, sudah kelihatan ya Mas? Sudah Bu, sudah. Oke, baik. Selamat pagi ya semuanya. Saya di sini Amalia Ramadhani. Saya sebagai produk spesialis network untuk Aruba Instant On dan juga Office Connect di Helios. Jadi mungkin muka saya nggak kelihatan ya, nggak ada di poster ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang bingung, ini tiba-tiba ada speaker baru join ini gitu. Nah, di sini hari ini saya akan bawain sedikit, akan jelasin sedikit tentang Aruba Instant On dan juga Office Connect. Di mana di sini kalau mungkin tadi Diki dan juga Stephen udah jelasin sedikit mengenai Aruba Networks untuk versi enterprise-nya ya, di mana dengan fitur-fiturnya yang juga canggih, terus habis itu juga dari sisi teknologi dan sebagainya. Nah, dari Aruba sendiri sebenarnya juga akan offer untuk tipe SMB, small medium business, di mana mungkin lebih cocok untuk hotel-hotel yang
agak kecil, let's say misalnya bed and breakfast atau mungkin hotel bintang 1, bintang 2 gitu. Atau mungkin up to let's say bintang 3 ya, karena memang coverage-nya Aruba Instant On lebih ke arah SMB, di mana usernya mungkin juga secara sizing itu up to 100 active clients. Jadi memang dari capacity juga nggak begitu besar, tapi ini solusi yang cocok untuk misalnya mungkin memang dari sisi let's say tadi usernya mungkin nggak gitu banyak, atau misalnya mungkin dari sisi budget juga nggak begitu besar, atau mungkin tadi ya tim A nggak ada tim IT dedicated yang benar-benar nanganin full network aja di hotel itu gitu. Bisa jadi IT merangkap engineering mungkin ya kadang-kadang, jadi sekalian on-site juga untuk sama tamu dan sebagainya gitu. Nah, agendanya hari ini apa aja sih? Mungkin hari ini saya mau jelasin, memperkenalkan sedikit tentang Helios dan Aruba juga kayaknya nggak terlalu banyak ya, karena tadi Diki dan juga Steven sudah jelasin tentang Aruba sedetail mungkin, dan pastinya kurang lebih sama ya dari sisi historinya, dari sisi portfolio. Memang Aruba ini udah leader di area Wi-Fi wireless maupun wireless sendiri gitu. Kemudian juga di sini saya akan bahas sedikit mengenai mungkin use case yang ada di hotel itu seperti apa. Even though hotel kecil sekalipun, hotel yang mungkin nggak begitu besar sekalipun, itu pasti perlu banget zaman sekarang koneksi internet yang stabil ya. Kemudian juga saya akan bahas sedikit tentang portfolio produknya dan juga akan sedikit closing. Oke. Helios sendiri ini sebenarnya adalah value added distributor. Maksudnya apa? Jadi kalau value added distributor itu kita juga menangani end-to-end untuk kebutuhannya klien, kebutuhannya user gitu. Jadi biasanya kita akan bekerja sama dengan partner-partner yang bisnis partner kita, let's say seperti misalnya Hypernet ya, untuk nanti kita memenuhi kebutuhan dari end user, dari mungkin Bapak Ibu sendiri gitu. Misalnya mungkin perlu untuk technical onsite, sizing, kemudian lain-lainnya gitu. Nah ini Helios sendiri juga akan support, biasanya kita akan jalan bareng dengan partner kita. Nah, untuk portfolio produknya di sini ada beberapa. Jadi sebenarnya kita itu yang pertama kita distributor, salah satu distributor untuk HPE dan juga Aruba. Kemudian per tahun lalu kita baru aja dapat untuk di official distributor dari Aruba Instant On. Dan juga ada beberapa portfolio lain untuk di mobility, di HCI, dan juga di security, Cloudflare, dan juga bahkan ada Grab for Business, gitu, dan sebagainya. Dan kita sendiri udah berdiri dari tahun 2014. Jadi bisa dibilang kita juga udah cukup lama untuk handle, terutama di area Aruba sendiri ya, dari sisi network sendiri. Gitu. Oke. Nah, seperti saya sempat info di awal ya, Aruba Instant On dan juga Office Connect ini memang solusi spesial untuk small medium business. Di mana di sini dari sisi setup-nya itu dia cepat dan juga sederhana. Jadi Aruba Instant On dan Office Connect ini dia untuk setup-nya menggunakan aplikasi dan juga cloud management dari Aruba Instant On. Dan juga pastinya kalau dari sisi secure, koneksinya tentu secure ya, aman, karena kita juga pasti di area hotel banyak transaksi-transaksi penting. Kemudian juga kita ngolah, kalau di sisi hotel ya itu ngolah data tamu-tamunya dan sebagainya, pastinya perlu banget untuk koneksi yang secure. Nah, mungkin sedikit insight ya, kenapa kalau di hotel itu perlu banget koneksi internet yang stabil ya. Pertama, di hotel itu sendiri pasti secara guest, titik utamanya adalah guest satisfaction dari tamu gitu. Dimana guest satisfaction ini macam-macam banget modelannya gitu. Mungkin bisa jadi dia senang karena fasilitas hotel doang, bisa jadi dia senang karena pengalaman stay-nya menyenangkan. Pengalaman stay itu juga macam-macam.
bisa dijabarin lagi gitu. Bisa dengan misalnya selama dia stay, mungkin dia sambil bekerja gitu. Oh ternyata selama dia bekerja nih, dia merasa lancar-lancar aja kerjanya. Kemudian juga dia nyaman banget di kamarnya dan dia bahkan berencana untuk stay ulang gitu, untuk stay lagi di hari selanjutnya gitu. Nah di sini banyak ini juga jadi faktor penting. Salah satu kalau misalnya bayangin aja kalau misalnya mungkin tamu itu ternyata berencana untuk bekerja di hotel itu ya, di hotel gitu, lagi selama stay dia berencana untuk bekerja, kemudian ternyata koneksi internetnya nggak stabil sehingga waktu dia mungkin meeting itu terputus-putus misalnya gitu, atau misalnya bahkan dia lagi presentasi penting ya untuk ke kliennya atau misalnya ke atasannya mungkin, dan ternyata dari sisi presentasinya nggak maksimal karena koneksi internet aja gitu. Jadi di sini bisa jadi pain point lebih untuk tamu gitu, yang akhirnya mungkin bisa jadi dia merasa kayak nggak mau lah stay di situ lagi gitu. Mungkin saya akan cari hotel lain yang punya koneksi internet yang lebih stabil, juga mungkin kamarnya 11-12 gitu yang nyaman. Kemudian juga untuk sekarang kita juga tahu ya sekarang tren staycation itu udah meningkat semenjak pandemi, terutama semenjak pandemi. Karena kan orang nggak bisa travel keluar dengan segala pembatasan, kemudian juga banyak aturan-aturan yang berubah gitu, sehingga banyak orang mulai mengarah untuk staycation di area masih kotanya dia sendiri gitu. Dan di sini juga orang staycation mungkin dia sambil dia mungkin let's say misalnya di content creator dia sambil bikin konten, upload konten, mengakses sosial media, kemudian juga dia misalnya let's say sambil ngakses even cuma nonton Netflix dan sebagainya, itu pasti kan diperlukan untuk bandwidth lebih besar, koneksi internet yang lebih stabil gitu, dan pastinya dari sini kita lihat kalau ternyata koneksi internet sepenting itu gitu, sehingga dari semua tipe hotel ya, baik itu cuma bed and breakfast, baik itu hanya hotel kecil sekalipun, sampai hotel yang ternama sekalipun, itu pasti perlu untuk koneksi internet yang lebih stabil. Nah, dari sisi pengaturan jaringannya juga cukup simpel kalau dari Aruba Instanon ini, dimana mungkin kalau biasanya untuk tipe mungkin yang enterprise dan sebagainya ini perlu adanya controller, kemudian juga VPN management dan sebagainya. Sedangkan kalau dari Aruba Instanon ini kita menawarkan untuk pengaturannya itu hanya by application ataupun cloud management. Jadi sebenarnya nggak diperlukan tenaga IT yang sampai sebegitu ini ya, sampai sebegitu yang benar-benar dedicated gitu. Mungkin bisa sambil menghandle yang lainnya di area hotel tersebut, karena ya dari sisi network sendiri itu nggak diperlukan yang benar-benar dedicated banget gitu, karena pengaturannya juga simple dan juga sederhana, hanya by aplikasi aja. Nah, ini beberapa solusi yang ditawarkan Aruba Instanon. Selain tadi setup yang mudah dan simple, ini juga mungkin Bapak Ibu bisa coba lihat, misalnya di YouTube sendiri udah ada beberapa untuk cara setup di Aruba Instanon yang sangat amat simple, kemudian juga jaringan Wi-Fi-nya pastinya aman seluruh area. Seperti yang saya sebutin tadi, dia by mobile app dan juga smart web manage ya, atau misalnya cloud management dari Aruba Instanon, dan juga nggak perlu tenaga teknis yang profesional banget gitu, karena balik lagi untuk SDM IT di hotel itu sendiri biasanya memang limited ya. Paling kalau dari satu tim mungkin kalau dedicated untuk IT-nya aja biasanya let's say 1 sampai 2 atau 3 mungkin. Sisanya mungkin kadang ada yang bahkan kadang-kadang ada yang merangkap jadi engineering juga mungkin ya di beberapa hotel gitu. Jadi dengan banyaknya hal yang harus dihandle, Aruba Instanon ini dia nge-cut salah satunya yaitu dengan pengaturan network yang lebih simple dan juga efisien seperti itu.
Oke, selain tadi pengaturannya simple dan juga sederhana, ini juga dari Aruba Instanon ini juga menawarkan untuk guest portal. Jadi guest portal ini mungkin tadi Kak Diki juga sempat mention ya untuk yang tipe enterprise, yang Instanon pun juga ada. Jadi memang guest portal ini bisa jadi salah satu marketing tools untuk hotel. Mungkin let's say di landing page-nya bisa untuk update misalnya let's say sedikit company profile atau mungkin sedikit profile tentang hotel tersebut, atau misalnya mungkin bahkan kadang kan kalau di resto itu suka banyak ya promo-promo yang lagi berjalan, kemudian juga mungkin bahkan promo stay hari itu gitu. Nah, ini bisa dipersonalize by di guest portalnya sendiri. Dan juga pastinya penting banget untuk pemisahan network jaringan antara dari sisi hotel atau bisnis dengan guest gitu, supaya dari sisi traffic jaringannya juga akan lebih stabil. Oke. Kalau dari sisi hotel pastinya kita ngomongin end-to-end experience ya, mulai dari arrival until departure. Arrival di sini yang saya maksud dari sisi misalnya kita ngomongin check-in aja. Mungkin kalau misalnya check-in check-in-nya bisa smooth, kemudian pastinya penting banget ya dedicated network itu di area reception, di area front office. Karena kalau misalnya bayangin aja kalau misalnya check-in-nya ini menimbulkan antrian yang panjang, itu pasti guest juga akan merasa nggak nyaman di awal gitu. Padahal arrival experience ini adalah salah satu yang penting ketika tamu itu sampai ke hotel gitu. Kemudian juga setelah dia arrival, dia akan masuk ke room. Kemudian juga di room pasti kalau misalnya dia merasa nggak nyaman, let's say misalnya kayak tadi saya sempat sebut ya, koneksi internetnya ternyata nggak begitu stabil di kamarnya, bahkan mungkin dia sampai harus keluar, sampai harus kerja di luar, kerja di kafe, itu kan rasanya nggak nyaman banget ya. Pastinya tamu kadang juga pengen istirahat sambil kerja dari kamar aja gitu. Jadi dari hotel sendiri juga harus bisa ngasih pilihan ke tamu seperti itu gitu. Kemudian juga selanjutnya untuk kalau misalnya di hotel juga pasti ada, kalau di hotel itu ada juga F&B outlet ya, kafe-kafe yang mungkin bahkan standalone sendiri, dalam arti ini juga jadi salah satu daya tarik di hotel tersebut gitu. Kemudian juga untuk misalnya let's say kafenya sendiri gitu, restonya sendiri, ini juga pastinya kita juga perlu nih sediain internet yang stabil, karena mungkin nggak semua, kalau di hotel kita nggak ngomongin nggak semua orang stay ya, bisa jadi dia datang ke hotel tersebut hanya untuk misalnya untuk dine in di restonya gitu. Kemudian kalau misalnya di resto mungkin dia sambil kerja, dia sambil chit chat, atau misalnya dia sambil akses sosial media juga gitu. Dan pastinya di resto sendiri juga perlu nih untuk flow yang lebih smooth dari sisi reservasi, karena kan sekarang juga hampir semuanya online. Kemudian juga misalnya let's say dari dari resto sendiri, misalnya dia menu udah online, kemudian juga untuk payment juga pastinya rata-rata udah online ya, dan juga dari sisi sampai nanti dia misalnya let's say dia kerja atau misalnya apa, itu pasti dia perlu dia pasti pengen ngerasain experience yang smooth di resto tersebut. Nah, kemudian ini yang tadi saya mention, in-room experience juga ini penting banget, di mana tamu juga perlu ngerasain nyaman di kamarnya. Misalnya ya dengan koneksi internetnya stabil aja, dia jadi nggak perlu keluar-keluar, dia jadi nggak perlu kerja di luar, mungkin dia nggak perlu turun ke resto hanya untuk dapat internetnya lebih stabil. Dia cukup berada di kamar pun dia udah bisa ngerasain the whole experience in the hotel juga. Oke, selanjutnya untuk portfolio produk di sini ada beberapa untuk dari Aruba Instanon dan juga Office Connect. Jadi di sini ada yang indoor, kemudian juga outdoor, dan juga ada dari untuk switch-nya. Nah, untuk yang indoor sendiri ini ada 4 tipe.
di mana dia start dari 50 active clients sampai dengan 100 active clients. Di sini dia secara antena juga udah 2x2, sampai di sini kita juga provide untuk yang 4x4. Kemudian juga kita juga udah provide untuk yang Wi-Fi 6, yaitu di AP22, di mana di sini juga mungkin ini bisa jadi contoh deployment untuk AP-nya sendiri gitu. Tapi kalau balik lagi biasanya kita balikin di sizing-nya sendiri gitu, berapa banyak usernya, berapa luas area coverage yang diperlukan, sehingga kita bisa menentukan untuk access point yang mana nih kira-kira yang paling cocok untuk di hotel tersebut gitu. Nah, kalau ini yang indoor, mungkin ini yang pemasangannya biasa di ceiling atau juga di dinding. Nah, kalau di sini kita ada lagi untuk yang outdoor, itu ada di AP17. Jadi kan kalau misalnya area hotel sendiri itu biasanya pastinya punya area outdoor, ataupun bahkan biasanya resto kadang juga suka ada yang outdoor ya. Jadi pastinya perlu coverage untuk internet sampai dengan area outdoor juga. Kemudian juga untuk yang desk mounted, kayak tadi saya sempat mention, di area reception atau di area front office sendiri, itu penting banget adanya dedicated internet. Karena apa tadi di sana adalah jadi tempat pertama untuk travel experience dari tamu, dan pastinya kalau dia bisa ngerasain check-in dan juga check-out yang smooth, itu pastinya bakal jadi nilai plus juga buat dia. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk dari switch sendiri, untuk dari portfolio wired kita ada yang managed dan juga unmanaged. Di mana di sini kalau yang managed kita ada dari Aruba Instant-On tipe 1930 dan juga 1960. Di sini dia start dari 8 port sampai dengan 48 port. Dan juga untuk yang 1960 ini dia udah available untuk stacking features. Dan juga di sini secara garansi, kalau untuk di wired portfolio-nya sendiri, dia ini available untuk di limited lifetime warranty, di mana artinya produk ini itu akan tercover asuransi garansinya sampai dengan 5 years after announcement gitu. Jadi once misalnya let's say di tahun 2023 misalnya ternyata tipe yang 1405 yang 14020 misalnya mungkin dia sudah end of sales gitu di tahun 2023. Nah, ini masih akan di-cover terus sampai dengan 2028 berarti. Nah, kemudian juga dari sisi manage, tadi manage-nya ini dia bisa by application ataupun cloud management-nya, dan juga kalau web GUI-nya. Kemudian kalau yang unmanaged, mungkin kalau misalnya kebutuhannya simple, plug and play, and that's it, itu kita bisa tawarin untuk tipe yang 1420 dan juga 1405. Di mana di sini dia start port yang paling kecilnya itu di 5 port sampai dengan 24 port, dan juga available untuk PoE maupun non-PoE. Nah, selain dari portfolio wired ini juga ada yang paling baru, yaitu di 1830, di mana di sini dia sudah dia itu start dari 8 sampai dengan 48 port, PoE dan non-PoE, dan juga untuk garansi seperti yang tadi saya info, dia di limited lifetime warranty. Oke. Produk yang akan kita highlight di hari ini yaitu di Wi-Fi 6, di mana kalau kita tahu kalau sekarang teknologi ini udah semakin berkembang terus, dan juga yang lagi tren sekarang yang paling terbaru yaitu di Wi-Fi 6, di mana dia mungkin Mas Diki tadi juga sempat jelasin ya, kalau misalnya secara traffic itu antreannya akan lebih stabil dan juga lebih cepat. Kemudian juga sudah MU/MIO, dan juga ada target webcam, dan juga dia integrated Bluetooth-nya lebih stabil seperti itu. Nah, dari Aruba sendiri ini memang tadi seperti yang saya sebutin di awal, kalau misalnya dari Instant-On ini dia secara instalasi itu simple, mudah, dan juga untuk monitoringnya jauh lebih sederhana. Kemudian juga pastinya trusted vendor, karena memang sudah Gartner Leader selama lebih dari 15 tahun, bahkan 16 tahun. Kemudian juga untuk portfolio Wi-Fi-nya ini juga Aruba salah satu nomor 1. Kemudian secara harganya bersaing pastinya, karena ya
Ini memang solusi untuk yang tipenya SMB, secara user nggak terlalu banyak, dan juga nggak ada lesson tambahan lagi gitu. Jadi benar-benar hanya satu kali purchase aja di awal gitu. Dan juga dari sisi technical supportnya sendiri itu garansi 2 tahun untuk poin dan juga limited lifetime warranty untuk switch. Oke, kalau dari saya sekian. Terima kasih banyak sebelumnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung share aja di question box. Nanti kita akan coba jawab di sesi setelah ini. Thank you semuanya. Ini saya balikin ke Mas Ferdi ya. Thank you. Kita udah di penghujung acara. Sebelumnya saya juga mau remind lagi, kita akan ada di kolom chat itu untuk rekan-rekan ada link untuk questionnaire feedback. Itu akan sangat berguna buat tim kami nantinya ke depannya untuk bisa improve event ini, baik itu sekarang kita adakan secara online, di mana kita sekarang masih masa yang seperti ini ya. Nantinya pastinya kita semoga nanti bisa bertemu ya di event-event offline. Ya, baik, terima kasih untuk seluruh speaker, untuk seluruh narasumber, Ibu Zenita, Ibu Amalia, Pak Diki, dan Pak Steven. Terima kasih atas supportnya. Sebelumnya saya mau minta tolong sekali lagi untuk Pak Ibu Zenita ada closing. Nanti juga saya juga mau minta dari Pak Steven closing sedikit. Silakan Bu Zenita. Iya, thank you ya Ferdi ya. Saya mau ngucapin terima kasih ya untuk para partner speaker ya. Pak Steven, Mas Diki, dan Bu Amalia, thank you ya sudah join di acara webinar kita hari ini. Saya anggap ini sukses banget sih. Dan thank you Ferdi sebagai MC. Apabila nanti seperti yang tadi saya sempat sounding, apabila nanti dari rekan-rekan ada punya pertanyaan dan lain-lain, silakan bisa akses ke website kita juga ya Bapak Ibu ya, karena di website Hypernet kita cukup detail mengenai service yang tadi sudah saya paparkan secara singkat. Nanti bisa diklik, itu nanti ada penjelasan dari service-nya juga. Kemudian kalau misalnya memang ada inquiry untuk bisnis proposal, itu bisa langsung dihubungi di nomor yang tertera di website kami. Kita juga punya Instagram tadi, kemudian YouTube, please bantu untuk follow, subscribe, dan like. Kemudian LinkedIn-nya kita juga, dan kita punya Spotify yang dimana kita sekarang lagi banyak-banyakin ya Fer ya, podcast-podcast gitu yang mungkin nanti informasinya akan berguna juga untuk rekan-rekan sekalian gitu. Thank you banget, mudah-mudahan di next webinar bisa ketemu lagi ya. Jangan lupa nanti kontak aja ke Hypernet karena sebenarnya kita banyak promo dari segi harga dan maupun dari segi barangnya seperti apa. Terima kasih. Siap, terima kasih. Pak Steven, silakan Pak. Oke, thank you semuanya dan tim Hypernet khususnya ya udah melancarkan acara ini. Ya seperti yang sudah dipresentasikan sama Pak Diki, sama Bu Zenita juga, sama Bu Amalia. Ya kita selalu fokus di solusi Wi-Fi dan network, dan kemudian kita juga ada solusi SD-WAN. Ya nanti kalau misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya di sini ada kebutuhan untuk solusi tersebut, kita bisa ngobrol baik itu ke Hypernet atau misalnya ke kami langsung juga boleh gitu. Untuk semuanya terima kasih. Salam sejahtera dan stay safe and stay healthy. Thank you. Thank you Pak Steven. Pak Diki dan Bu Amalia, thank you ya atas penjelasannya, pemaparannya hari ini. Semoga pastinya bisa membantu rekan-rekan dari khususnya industri hospitality untuk tetap mengedepankan efisiensi dan walaupun tetap ada produktivitas tetap tinggi ya di masa seperti ini ya. Ya. Terima kasih semuanya. Mohon untuk rekan-rekan bisa mengisi link kuesioner feedback dari tim kita. Sekali lagi terima kasih dari tim Hypernet atas supportnya, dari tim Aruba juga terima kasih banyak. Semoga semua selalu menjaga kesehatan.